Imam Sabit Al-Bunani biasanya dia itu kalau malam Jumat suka ziarah. Satu ketika pas dia ziarah, dia ngeliat para penghuni kuburnya keluar dari kuburannya. Nah, mereka ini mendapatkan hidangan makanan. Tapi ada seseorang yang dia diem aja, dia nggak dapat makanan, sedih mukanya. Ditanya sama Imam Sabit Al-Bunani, loh kenapa kamu kok merengut, kamu kok kayak orang kecewa begitu? Nah, dia bilangin karena saya nggak dapat kiriman doa, saya nggak dikirimin sodako dari keluarga saya yang masih hidup. Nah, emang kenapa? Sebab kata dia orang-orang udah pada lupain saya. Terus ditanya lagi, emang kamu nggak punya keluarga? Masih punya. Saya tinggal bersama ibu saya. Maka dia ngelupain anaknya yang sudah meninggal itu. Nah, bilangin kepada ibu saya untuk mendoakan saya, untuk menghadiahkan pahala sedekahnya buat saya. Jadi dulu bapaknya meninggalkan 100 keping perak. Bilangin pada ibu saya, itu 100 miskol adalah hak dia, maksudnya hak anaknya yang udah meninggal. Maka bertemulah Imam Sabit Al-Bunani kepada ibunya, kasih tahu, ini anak kamu begini begitu. Yaudah nih 100 miskolnya saya pasrahin sama kamu, terserah kamu mau sedekahin kemana. Pas malam Jumat berikutnya, ya sama kayak kemarin tuh, pas tidur ngeliat wasyabu tetapinya si pemuda itu bi ahsani siyabi, dengan sebagus-bagusnya pakaian tuh. Wabasyasyatil wajhi, dan cerah wajahnya. Kemarin kan sumpah mukanya, kayak dompet kagak ada duitnya. Wah, sekarang mah keren, cerah mukanya, kayak dompet habis lebaran. Dompet habis lebaran itu penuh tuh. Wa masrulul qalbi, dan senang hatinya. Wah, senang hatinya. Ya, gembira dia dapat makanan, bajunya bagus. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi fi daraini amin. Al hadis, wadapun hadis al khamisu asyara, yang ke-15. An Sufyan, dari Sufyan, aman dari seseorang, sami'a yang mendengar, min Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Sahabat Anas bin Malik itu memang salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi ya, selain sahabat Abu Hurairah ya. Kenapa? Karena sahabat Anas bin Malik itu asistennya Rasul. Jadi kalau orang Jawa tuh kayak orang pondok nyebutnya penderek. Jadi kalau Rasul kemana-mana yang nemenin itu Sayyidina Anas bin Malik, bawain sendal, bawain makanan, bawain minuman. Nah, Sayyidina Anas bin Malik itu pernah dimintain sama Rasul doa, udah kamu doa, minta apaan? Kata Sayyidina Anas bin Malik, enggak, saya mah pengen bersama engkau di surga ya Rasul. Jadi permintaannya cuma itu doang, bayangin. Padahal yang doain Nabi. Kata Nabi, ya maksud saya jangan permintaan itu. Kalau yang kayak gitu mah insya Allah kalian sahabat-sahabatku akan di surga bersamaku. Cari yang lain, doa yang lain. Akhirnya saya Anas bin Malik, ya udah terserah engkau aja deh ya Rasul, doa apa aja. Akhirnya didoain sama Nabi, ya Allah, jadikan Anas bin Malik ini sepeninggal saya nanti mendapat keberkahan anak dan istrinya. Alhasil ketika Nabi meninggal, Sayyidina Anas bin Malik kan keluar tuh, gak ngikutin Nabi lagi ya, gak jadi pembantunya lagi, gak jadi asistennya lagi.
itu kemudian menikah dengan 4 perempuan. Menikah dengan 4 perempuan, dan dari 4 perempuan tadi melahirkan anak 99. Jadi satu perempuannya berapa itu? 25 ya, hampir 25, kalau 100 25. Dan tidak sampai di situ, 99-nya itu hafal Quran di usia 10 tahun. 99 anaknya Sayyidina Anas bin Malik itu hafal Quran di usia 10 tahun. Itu berkah doanya Rasulullah. Yaqulu berkata beliau, sahabat Anas bin Malik, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, inna a'malal ahya'i, sesungguhnya berbagai amalnya orang yang hidup itu tu'radu, diperlihatkan. Amal-amalnya orang yang hidup itu diperlihatkan ala asyairihim, pada teman-teman dekat mereka, wa ala abaihim, dan orang-orang tua mereka, minal amwati, dari berbagai mayit. Maksudnya orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal itu ditampakin kepadanya itu amal-amal orang terdekatnya, termasuk anak cucunya, ya. Jadi kalian misalnya punya kakek nenek udah meninggal, kalian ngaji nih, itu dikasih tahu malaikat, itu cucu kamu lagi ngaji. Kalau bapak ibu kita udah meninggal, maka bapak ibu kita bakal kasih tahu, itu anak kamu lagi ngaji. Ya sebaliknya, kalau kalian berbuat jelek, berbuat dosa, maka bapak ibu kita, kakek nenek kita juga dilaporin kalau dia udah meninggal. Ya, misalnya kita ngebohong, ya tadi misalnya Pak Ustadz bilang, udah kerjain PR belum? Belum. Kapan? Besok? Ya besok. Besoknya kagak. Nah maka nanti dibilang itu, anak kamu tuh cucu kamu tuh, kemarin janjinya aja mau ngerjain PR, terus sekarang kagak. Dikasih tahu. Nanti kelak kita pun begitu sama. Kalian meninggal nih, kalian punya anak, ya, punya cucu. Nanti apa yang dilakukan anak cucu kalian dilaporin kepada kita. Sama terus begitu sampai ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Ya. Fa'in kana, maka jika adanya amal, kalau perbuatannya dia itu khairan, bagus, hamidu, maka mereka bertahmid, memuji Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala. Kalau amal kita bagus, maka bapak ibu kita, kakek nenek kita yang udah meninggal, dia akan bersyukur, alhamdulillah anak saya cucu saya soleh ya Allah. Wastabsyaru, dan merasa senang. Senang dia. Wah, nggak percuma saya tinggalkan anak saya cucu saya ya Allah dalam keadaan Islam, alhamdulillah. Wa in yaro, tapi jika mereka melihat ghairu dzalika, akan selain yang tersebut, maksudnya bukan kebaikan alias buruk, qalu, maka mereka berkata, maksudnya berdoa. Apa doanya? Allahumma la tamuttahum hatta tahdiyahum hidayah. Allahumma ya Allah, la tamuttahum, janganlah engkau wafatkan mereka. Ya Allah, jangan matiin anak saya, jangan matiin cucu saya tuh yang lagi maksiat, lagi dosa, kagak sholat, kagak puasa, kagak ngaji. Ya Allah, jangan dulu matiin dia. Hatta tahdiyahum, sehingga engkau memberi petunjuk mereka. Hidayatan, akan suatu hidayah, petunjuk, atau hidayah yang sebenar-benarnya. Doa itu jangan salah itu. Makanya ya anak itu dia tetap bisa berbakti pada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan, nyenengin orang tua yang udah meninggal. Caranya gimana? Ya sholat, ngaji. Insya Allah ya orang tua kita yang meninggal, kakek nenek kita yang udah meninggal bakal ikut senang. Faqala, maka berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'da, disakiti,
ya, atau dibuat susah. Siapa al-mayyitu mayyit fi qabrihi di dalam kuburannya, kama yu'dza sebagaimana disakiti fi hayatihi di dalam masa hidupnya. Jadi sama, mayit juga bisa ngerasain sakit sebagaimana ketika manusia itu masih hidup. Kemarin masa contohin sakit di sini dalam artian batiniah ya. Misalnya kalian habis diomelin sama orang tua, kan sakit tuh pasti tuh ya kan, bisa cuma nangis. Atau diomelin guru, kamu nih, oh gitu kan, pasti kita nangis, sedih. Atau diomelin Pak Ustadz lah misalnya gitu ya. Kalau Pak Ustadz mah kalian malah nyengir ya kan. Itu hebatnya Pak Ustadz tuh. Kalian diomelin Pak Ustadz malah nyengir. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, maka dia juga bisa merasakan itu. Ya, senang seperti senang di dunia, sakit, ya, sedih sama seperti sakit dan sedih hidup di dunia. Kila dikatakan, ya, maka dikatakan kepada Nabi, maksudnya sahabat nanya ya, ma idza ul mayyiti, ma itu apa idza ul mayyiti yang bisa menyakiti mayit. Ya Rasul, terus apaan yang bisa menyakiti mayit, bikin mayit susah? Emang bisa Nabi? Qala, maka menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita sesungguhnya mayit itulah yudnibu tidak bisa berbuat dosa, zamban akan suatu dosa. Emang mayit itu gak bisa membuat dosa. Wala yatanaza'u dan tidak bisa berkelahi. Ya iyalah, jenazah kalau udah mati kalau bisa berantem. Ya, makanya dibacakan nonton film setan. Misalnya nih, kita barang apa yang kalian pengenin sekarang? Misalnya kalian ada yang pengen sepatu, ada yang pengen tas bagus. Nah, seandainya ada orang mati, dia dalam keadaan pengen tas bagus, pengen sepatu bagus, pasti dia udah ke mall. Ngapain gelantungan di pohon? Ya kan, ketawa, hihihi, ngapain? Ya kan, suruh aja ke mall, beli baju, beli tas buat lebaran, ya kan? Gitu. Makanya nggak mungkin. Nah, Nabi juga bilang nggak ada arwah ya orang yang meninggal itu berantem. Lo kalau berantem, dia juga kalau jadi petinju, ya kan, menang mulu dia. Masuk aja WWA, ya kan, masuk kickboxer, ya kan, macam-macam lah ya, supaya bisa menang. Orang udah mati kan, dia bakal mati. Orang udah mati dia. Maka nggak mungkin berantem, apalagi membunuh. Kan ada kan cita-cita setan itu kan dibunuh, nggak ada. Orang dia lagi pusing mau urusan dia amalnya bagus mereka. Wala yukhasimu dan tidak bisa bertengkar, nggak bisa berantem, nggak bisa bertengkar. Ahadan akan seseorang, nggak bisa bertengkar. Ya, baik sesama dia yang udah meninggal atau ada yang masih hidup. Jadi seandainya gitu ya, ada orang lewat kuburan berisik sambil ketawa-tawa, wah itu nggak bisa yang di dalam kuburan protes, berisik pelan-pelan ngomongnya gitu, nggak bisa. Nggak bisa berantem, nggak bisa bertengkar. Wala yu'di dan tidak bisa menyakiti jangan tetangga kuburnya, dan juga nggak bisa menyakitin tetangga kuburannya. Ya, mentang-mentang tetangga kuburannya lagi diziarahin, dikunjungin, ya kan, wah enak nih dapat kiriman Fatihah Yasin, ya kan. Terus yang samping ngomong, bagi-bagi dong. Wah, lo punya keluarga sih lo nggak diyasinin gitu. Akhirnya ngobrol berdua, berantem, ya kan. Wah, rebutan Fatihah, nggak ada. Di Fatihah ini dapat, tapi dia nggak bakal berantem. Kali gitu kan ada orang waktu di dunia berantem musuhan, ya. Dia saling membunuh, mati, ya kan, mati tuh sama-sama musuhan, dua-duanya dikubur sampingan, ya. Nah itu kalau berantem di kuburan gak berantem, ya. Kalau di dunia dia bisa berantem, di kuburan gak bisa berantem, nggak diterusin. Wah dulu kan kita belum kelar berantem, terusin, nggak bisa, ya. Illa kecuali innaka sesungguhnya kamu innaza'ta jika bertengkar, atau berkelahi kamu ahadan akan seseorang,
La Buddha maka tidak bisa tidak atau pasti apa ayastamaka memaki kamu. Tapi kalau ada orang kok dia maki kita masih hidup ya. Ada orang kok mencaci maki kita. Ya, hati-hati nih, dengerin nih ya. Ngejelekin kita, wawalidaika dan orang tuamu, atau ngejelekin orang tua kita yang udah meninggal. Oh bapak kamu tuh begini begitu. Ya, bapaknya namanya Somad, dasar Somad. Ya. Nah bapaknya dia meninggal. Ya, orang tersebut nyakitin kita atau nyakitin orang tua kita yang udah meninggal. Fayu dayani maka disakiti keduanya. Ya, kedua orang tadi tersebut ya pasti terasa sakit. Indal isaati ketika dijelek-jelekan atau dicaci maki, diomongin seperti itu. Biasa lu bapak lu tuh begini gitu, bapak lu tuh tukang ini, bapak lu. Wah, bapaknya udah meninggal, maka bapaknya akan merasa tersakiti. Wakadzalika dan demikian pula halnya, demikian tersebut sama aja. Yafrohani akan senang keduanya, keduanya akan bahagia. Indal insani ketika dibagusi, ketika diucapin sesuatu yang bagus. Oh bapak kamu mah rajin sholatnya. Oh bapak kamu mah, ibu kamu mah rajin ngajinya. Fi haqihima di dalam hak keduanya, di dalam hakikat keduanya. Makanya kalian juga begitu sama. Kalian kan udah gede nih, punya anak. Misalnya Nisa gitu kan, Leli punya anak ya kan. Nah, kebetulan misalnya anaknya ngajinya Pak Ustadz juga, Pak Ustadz udah tua ya kan. Dia jenggotan, dia putih ya kan, Umi udah tua, udah ubanan ya kan. Anaknya ngaji Pak Ustadz juga. Barangkali gitu kan. Nah, entar kan Pak Ustadz bilangin, oh Nisa mah ibu kamu ngajinya rajin. Oh Leli mah ngajinya rajin gitu. Itu masih hidup, meninggal juga sama seandainya gitu ya. Seandainya kalian punya anak terus di ngajiin ke Pak Ustadz, Pak Ustadz masih hidup, kaliannya udah meninggal, siapa tahu ya kan, kaliannya udah meninggal. Nah Pak Ustadz bisa nyeritain, oh bapak kamu mah rajin ngajinya, oh ibu kamu dulu waktu ngaji sama Pak Ustadz rajin gitu. Nah itu ya kayak begitu. Maka jenazah yang di kuburan juga ikut senang, ikut baik, ikut bahagia. Kama jaa sebagaimana datang fi hikayati Sabit, dalam hikayatnya Imam Sabit Al-Bunani. Nah yang tadi PR rahimahullah. Ini juga sama kayak Hasan Al-Basri kemarin, salah satu tabi'in ya, berarti generasi setelah sahabat ya. Beliau juga sama, merupakan tokoh sufi ya, ulama tasawuf, sama kayak Imam Hasan Al-Basri. Ini seru nih ceritanya nih. Inau sesungguhnya beliau Imam Sabit Al-Bunani karena dahulu itu yazuru pernah berziarah. Berziarah itu berkunjung ya. Al-maqabiro akan pemakaman atau kuburan. Kulla lailatil jum'ati di setiap malam Jumat. Imam Sabit Al-Bunani itu selalu ziarah, berkunjung ke makam setiap malam Jumat, ke makam sahabatnya, ke makam orang tuanya ya. Kok gak takut? Ya gak takut lah, ustadz ulama ya kan. Masa kita takut sama setan? Ngomong kalian kita lewat jalan serem aja merinding. Tadi bisa. Wakanadan adalah beliau itu ya naji munajat. Munajat itu berdoa. Rabbahu akan Tuhannya, ya maksudnya Allah. Jadi salah satu tempat yang enak dipakai buat munajat ya, buat merenung ya, kuburan, makam. Dulu Pak Ustadz waktu masih pesantren juga sering ke makam Kiai Pak Ustadz gitu kan, pendiri. Nah kalau Fatir kan tahu tuh, kalau Umi udah pernah ke sana tuh. Jadi sama di makamnya malam-malam, malam Jumat. Dulu masih bebas, belum di pintu gerbang dulu. Iya, munajat, ya baca istighosah, yasinan, tahlilan. Ila subhi sampai menjelang subuh. Jadi dari malam sampai menjelang
subuh. Jadi pas azan subuh baru pulang. Ya, udah Allahu Akbar ke subuh baru dia pulang sholat subuh. Oh, berarti kan semalaman. Wakana dan suatu ketika dahulu fil munajat di dalam munajat beliau Fatan asu mengantuk beliau. Satu ketika beliau ngantuk. Ya mungkin habis kerja atau habis puasa capek kan ngantuk. Ketiduran. Ya, sama kayak kalian lagi ngaji ngantuk ya kan. Ijah ya kan. Mulai tutup gini ya kan. Harta mah mulai nyender. Emang kalau ngaji itu paling enak ngantuk ngaji. Coba kalau main, pernah nggak kalian lagi lari-larian kan tiba-tiba tidur? Ya pernah kan? Coba kalau ngaji deh ngantuk. Iya orang banyak malaikatnya. Ya. Senderan dikit ya, udah ngantuk. Waro'a dan melihat beliau fil manami dalam mimpinya. Dalam mimpinya beliau melihat Anna ahlal kuburi sesungguhnya penghuni kubur kullahum semua mereka itu kharaju keluar min kuburihim dari kuburan mereka. Dalam mimpinya Imam Sabit Al-Bunani ngelihat orang-orang penghuni kubur keluar dari kuburannya jedul gitu. Tapi ini kan yang mimpi ulama ya. Kalau ulama yang mimpi mah wow, insya Allah bener, kagak kayak kita. Kalau kita mah mimpinya jurik mulu, mimpinya setan, pocong. Biasanya siabi dengan memakai pakaian yang bagus. Dia keluar dari kuburan tuh orang-orang penghuni kubur dengan pakaian yang istimewa, yang bagus-bagus, ya, gaun, kayak gamis, mencilak, ya kan keren. Wabiyatil wujuhi dan wajah-wajah yang putih, maksudnya bersinar terang, cemerlang. Faja'a maka lalu datanglah likuli wahidin untuk setiap seseorang minhum dari mereka. Datang apa? Maidatun hidangan makanan. Tiba-tiba datang hidangan min alwanit to'ami dari berbagai macam makanan. Wow, makanan lengkap. Ada sate, ada martabak, ada kebab, ada seblak, apa lagi? Mie goreng, es buah, es campur, es teh, es teler, es solo. Wow, enak banget pokoknya. Wakana dan adalah bainahum di antara mereka, tapi ada di antara mereka syabun seorang pemuda musfirul wajhi yang kuning pucat wajahnya. Tapi kok ada satu orang yang wajahnya pucat, yang lain putih bersinar. Magbaru sya'riyam, ya, berantakan rambutnya. Apa ya kalau bahasa kemarin? Acak adul. Kalau kata Ijah kayak apa ya? Reok. Kok nggak pantas banget nih, beda sama yang lain. Mahzunul qalbi yang sedih hatinya, bermuram durja. Khaliqus siyabi yang usang pakaiannya, usang jelek, lusuh pakaiannya. Mankusur roksi yang menundukkan kepalanya. Ya malu lah, yang lain pada pakai baju bagus, cerah, terang benderang, dapat makanan. Lah kok dia wajahnya pucat, lusuh, bajunya belel, tau nggak belel? Ya udah jelek lah gitu ya. Madmu'ul aini yang meneteskan air mata, walam yakti dan tidak diberi lahu kepadanya apa maidatun makanan. Wow, yang lain pada makan sate, makan seblak, makan lontong. Nah ini manyun aja, manyun baik, kagak makan kagak minum. Wa alul kuburi dan adapun para penghuni kubur itu roja'u kembali mereka ila kuburihim ke kuburan mereka. Mereka pun para penghuni kubur kembali
farihina dengan senang, masrurina dengan bahagia. Tapi waroja'a kembali hadasyaku si pemuda ini, aisan kecewa, kaiban yang murung, makmuman yang sedih, sama artinya berduka. Akhirnya dia pulang sendiri ke kuburannya sedih, beda sama yang lain. Yang lain mah pada senang. Fasa'alahu maka menanyakan dia, siapa Sabitun Imam Sabit, an halihi tentang keadaannya. Waqala maka berkata Imam Sabit, ya fata wahai pemuda, man siapakah anta kamu siapa? Baina haula'i di antara mereka, wahum adapun mereka di ahli kubur, wajadu mendapat mereka al-maidatan akan hidangan makanan, waroja'u dan kembali mereka masrurina dalam keadaan senang-senang. Mereka pada senang, mereka pada bahagia. Kok beda sama kamu? Walam yakti dan namun tidak datang laka untukmu apa maidatun hidangan makanan, warojata dan kembali kamu ayisan dengan kecewa, dengan putus asa, minal maidati dari makanan tersebut. Aku balik aja deh, gua gak dapet, pulang deh. Ya kaciman deh lo, kaciman. Wa anta dan adapun engkau wahai pemuda itu makmumun berduka, mahzunun sedih. Faqala maka berkata beliau si pemuda tadi, ya imamul muslimina wahai pemimpinnya orang Islam, ini sesungguhnya aku itu qaribun orang yang terasing, bainahum di antara mereka. Saya ini terasing, kagak dianggap saya. Laisali yang tidak ada padaku. Siapa? Zakirun orang yang mengingat. Nggak ada yang ingat aku. Bil ihsani dengan melakukan kebaikan. Udah nggak ingat, nggak ngasih doa, nggak ngasih hadiah pahala lagi. Boro-boro ingat doang aja kagak. Beda. Kalau orang baik itu pasti diingat. Kelak nanti kalau Pak Ustadz meninggal, Umi meninggal, kalian pasti ingat Pak Ustadz. Oh iya dulu saya ngajinya sama Pak Ustadz jalanin. Walaupun ntar ini rumah udah dipakai sama orang lain misalnya gitu, seandainya kalian lewat sini pasti akan teringat. Wah dulu gua ngajinya di sini gitu. Apalagi sampai dikirimin Fatihah, dikirimin pahala. Lah ini orang kagak. Wa du'ai dan doa kagak didoain. Walahum sedangkan pada mereka. Sedangkan mereka tuh yang pada dapat makanan tadi, yang pada pulang dengan keadaan senang gembira, itu auladun punya anak. Mereka punya anak. Wa qaraba'u dan kerabat. Mereka punya kerabat-kerabat. Wa asyairu dan teman-teman dekat. Teman-teman dekatnya pada baik-baik, kedoain. Makanya berteman sama yang baik. Kalau berteman sama yang jahat, kalian gak bakal didoain. Siapa yang lu kagak bisa didoain. Kulluhum ya setiap mereka itu yang kurunahum mengingat mereka, anak-anaknya, kerabatnya, teman-temannya ingat sama mereka, bidu'ai dengan mendoakannya, wal ihsani dan melakukan kebaikan, wasodaqoti dan sodakoh, fi kulli lailatil jum'ati dalam setiap malam Jumat. Mereka mah dapat kiriman pahala, dapat kiriman hadiah. Yasilu yang sampai minhum dari mereka apa al khairatu berbagai kebaikan. Wasawabu sodakoti dan pahalanya sedekah ilaihim kepada mereka. Wa kuntu sedangkan aku, kata si pemuda tadi, itu rojulan seseorang, ya laki-laki juga boleh, hajan yang haji, wakanat dan adapun dahulu
li bagiku walidatun ada ibu, ya maksudnya dia punya ibu. Fa'azamna maka bermaksud kami ilal haji untuk pergi haji. Dulu kami itu pernah pergi haji. Nah, sama ibu saya. Falamma dakhalna maka tatkala masuk kami fi hadal misri pada kota ini, maksudnya tempat di mana dia meninggal. Jaro maka berlakulah alaiya padaku hukmullahi ta'ala, hukumnya Allah ta'ala, maksudnya kematian. Pas saya sampai di kota ini saya meninggal. Wadafanatni lalu menguburkanku siapa walidati ibuku fi hadhil maqabiri di kuburan ini. Dia kuburin saya. Sampai di sana kembali ke tempat asal, wazawajat dan dia pun menikah lagi. Nafsuha akan dirinya min rojulin dengan seorang laki-laki. Lalu dia nikah lagi ibu saya itu. Wanasiyatni dan dia pun melupakan aku. Walam tadkurni dan tidak pernah menyebut aku. Bidu'ai dengan menghadiahkan doa. Wasodakoti dan sodakoh. Wa ini maka sesungguhnya aku, ya sekarang itu ayisun kecewa, magmumun yang berduka, fikuli waktin dalam setiap waktu, wahinin dan setiap masa. Maksudnya saya ini sedih mulu tiap hari. Faqala maka berkata siapa Sabitun Imam Sabit, ya fata wahai pemuda, akhirni sampaikanlah padaku amaudi walidatika tentang tempat orang tuamu itu. Tempat ibumu di mana sih? Fa'akhbaroha maka aku akan mengabarkan padanya angka tentang engkau, wa anhalika dan tentang keadaan engkau. Nanti saya sampaikan pada ibu kamu. Faqala maka berkata dia, si pemuda tadi, ya imamal muslimina, wahai pimpinannya orang Islam, ia adapun dia, ya si ibuku itu, fi mahalatin kaza di tempat seperti ini, wa fidarin kaza dan tempat atau kediaman seperti ini. Fa'akhbarha maka beritakanlah pada dia, sampaikan pada dia, wa ilam tasaddukka maka jika dia tidak percaya padamu, kalau dia nggak percaya padamu bahwa kamu itu saya kasih tahu, fakul maka katakanlah laha padanya, inna fi jaibiki pada kantung bajumu, mi'ata miskolin ada 100 miskol, min fiddatin berupa perak, ya, kepingan perak, mirosin yang diwariskan, min abihi dari bapaknya, maksudnya warisan ya. Jadi dulu bapaknya meninggalkan 100 keping perak, 100 keping miskol. 1 miskol itu 4,25 gram. 1 gram itu kurang lebih 20.000. Jadi kurang lebih harganya 1 miskol itu 100.000 kali 100 keping berarti 10 juta. Wa huwa adapun dia, maksudnya 100 miskol itu hakuhu, haknya. Bilangin pada ibu saya itu 100 miskol adalah hak dia, maksudnya hak anaknya yang udah meninggal. Tasodakoka maka dia akan mempercayaimu, kata si almarhum ya, bihadhil alamati dengan tanda-tanda ini. Nah kalau kamu sampein pasti kamu dipercaya. Falama atamaka tatkala datang, kemudian si Imam Sabit Al-Bunani ini pergi ya, wa talaba dan mencari,
walidatahu akan ibunya dia, ibunya si almarhum. Kan dikasih tahu kan, ini alamatnya di sini nih, di RT 6 misalnya gitu, atau di RT 10. Fawajadaha, maka dia pun menemukannya. Maka bertemulah Imam Sabit Al-Bunani kepada ibunya. Fa'akhbaroha, maka dia pun menceritakannya, kasih tahu anwaladiha, tentang anaknya. Ini anak kamu begini begitu. Wa anil masakili, dan tentang beberapa miskol allati fi jaibiha, yang ada di kantong bajunya. Terus kasih tahu juga beberapa miskol tadi ya, ada 100 yang ada di kantong bajunya. Kan kaget si mak-mak itu kan, loh kok bisa tahu anak saya meninggal di sini, bahwa saya punya perak sekian miskol, kok bisa tahu? Fagusya, maka pingsan, semaput, alal mar'ati, atas perempuan tersebut, tidak sadar menimpa perempuan tersebut. Ya maksudnya pingsan, gubrak, ya kan? Falamma afaqat, maka tatkala sadar dia, pas dia sadar, salimat, maka dia pun menyerahkan, si ibunya tadi itu menyerahkan mi'ata miskolin, 100 miskol. Yaudah nih 100 miskolnya, ila yadi Sabitin Al-Bunani, kepada Imam Sabit Al-Bunani. Waqalat, dan berkatalah dia, si ibunya almarhum yang ngasih duit itu, wakaltuka, aku wakilkan atau aku pasrahkan padamu, antata sodako, untuk mensedekahkan kamu, bihadihid darohimi, dengan dirham-dirham ini. Udah saya pasrahin sama kamu, terserah kamu mau sedekahin kemana. Li ajli bani, untuk sebagai hadiah atau sebagai tujuan untuk anakku. Al-ghoribi, yang terasing, maksudnya ya nggak dianggap ya sama malaikat, kan nggak dapat makanan. Yang lain pada dapat makanan, dia kagak. Makanya hidup jangan pelit-pelit. Ntar kalian kalau udah gede, kita kan bakal ditinggal sama orang tua kita. Ya kakek nenek kita bakal meninggal, orang tua kita bakal meninggal. Nah kalian ntar ya doain, ya minimal habis sholat lah, sholat 5 waktu. Makanya sholat sebelum berangkat ngaji, sholat kayak gini nih, asar sholat, ngaji nggak sholat siapa aja bohong. Sholat itu kan wajib. Ya pulang maghrib, buka puasa, ya habis buka sholat. Buka puasanya dikit aja dulu, sholat dulu, habis sholat baru makan lagi. Jangan buka puasanya banyak, jadi males sholat, akhirnya udah kenyang, tidur deh ya. Bangun jam 9 keluar deh, main HP, kongko sama teman-teman, ya kan? Orang pada terawih dia tidur, ya orang pada pulang terawih dia keluar, nah, jadi kayak mak lampir. Ya. Fa'akhadhaha, maka mengambilnya siapa? Sabitun, Imam Sabit. Terus duitnya diambil. Wa tasaddaqa, dan dia pun menyedekahkannya. Diambil bukan buat dia sendiri, ya, tapi buat disedekahin. Li ajalihi, untuk tujuan atau untuk sebagai hadiah dia. Ya, dianya almarhum ya. Kan dia tuh disedekain ya, 100 dirham tadi ya, sedekain fakir miskin, anak yatim, orang jompo ya, orang tak mampu, disedekain semua. Nah falamma kanat, maka tatkala adanya atau terjadi apa Lailatul Jum'ati, malam Jumat, pas malam Jumat berikutnya, wadhahaba, dan pergi siapa? Sabitun, Imam Sabit,
Al-Bunani li ziyaratil ikhwani, untuk menziarahi atau berkunjung kepada para saudaranya. Ya kayak kemarin ya, biasa dia. Nah, dia lagi zikiran, lagi baca Quran, fana asa maka mengantuk dia. Tuh, biasa makanya orang kalau ngaji itu pasti ngantuk. Sama Imam Sabit Al-Bunani lagi ngaji nih, la ilaha illallah, baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, ngantuk lama-lama. Sama kayak kalian. Ya kan lagi gini ya kan, iya, apalagi sama Pak Ustadz dilaguin, udah kayak ngedongeng. Ya, iya, kata Ijah, wah enak nih, ya, dongeng gratis. Ya. Mengantuklah beliau, faro'a maka beliau pun melihat, ya, sama kayak kemarin tuh pas tidur ngeliat. Kamaro'a seperti atau sebagaimana beliau melihat fil awali pada mimpi yang pertama, ngelihat orang-orang pada keluar dari kuburan, jebu, ya kan? Pada dikasih makanan. Bedanya kalau kemarin kan ada seorang pemuda yang dia itu pakaiannya jelek, kagak dapat makanan, ya kan? Ya nelongso kalau orang Jawa bilang, ya sedih, kecewa, yang kemudian dideketin ya. Nah ini udah disedekain nih. Apa yang terjadi pada si pemuda? Wasyabu tetapinya si pemuda itu bi ahsani siyabi, dengan sebagus-bagusnya pakaian. Tuh. Ternyata si pemuda pada mimpi kali ini beliau temui dalam keadaan memakai pakaian yang bagus. Nah ini mimpinya ulama ya, kalau beda sama kalian. Kalau ulama mah mimpinya, kalau bahasa ilmu tasawuf tuh, ntar kalian belajar kalau udah gede, kalau masih ngaji Ustaz. Nah itu ada istilah kasyaf ya, ada makrifat. Jadi kalau orang Jawa bilang disebutnya ngerogoh sukmo. Jadi badannya di sini, tapi arwahnya bisa melayang. Oh itu orang-orang sakti itu, ulama-ulama. Kalau kalian kalau bisa, ya. Kalian di sini aja pules ya kan, lagi keluar kagak balik-balik. Wabasyasyatil wajhi, dan cerah wajahnya. Wah mukanya terang benderang, cerah. Wah, kemarin kan sumpah mukanya. Dompet kagak ada duitnya. Wah sekarang mah keren, cerah mukanya. Dompet habis lebaran. Dompet habis lebaran itu penuh tuh. Ini. Coba kalau nggak lebaran kayak sekarang, Ais dompetnya cuma kaca doang. Wa masrulul qalbi, dan senang hatinya. Wah senang hatinya, ya, gembira dia dapat makanan, bajunya bagus. Faqala maka berkata dia si almarhum, ya imamal muslimina, wahai pemimpinnya orang-orang Islam atau pemimpinnya kaum muslimin, rahimaka semoga merahmatimu. Siapa Allahu, Allah Ta'ala, semoga Allah sayang pada engkau wahai imam. Kama rahimtani, sebagaimana kamu menyayangiku, sebagaimana engkau menyayangi saya. Iya sayanglah, sampai didatengin ibunya kan. Kalau nggak sayang ngapain? Coba kalau kalian yang kayak gitu, lagi tidur ya kan, terus ada orang minta tolong, buang ya kan, Ais misalnya gitu kan, Nisa gitu, Leli tolong dong ke ibu saya tuh, bilangin ibu saya suruh sedekah misalnya gitu. Coba apa yang kalian lakukan kira-kira? Didatengin orang kayak gitu, Sakila misalnya itu lagi tidur, didatengin orang yang udah meninggal, Billy ya kan, Danar, Marsa, tolong dong mbak bilangin ibu saya sedekah buat saya gitu. Kalau kalian misalnya gitu yang dimimpin kayak gitu, paling kita jawabnya ngapain, kenal mau kagak ya kan, kenal malu juga kagak, gue nyusahin aja loh gitu ya. Coba kalau kepada kita ya kan, kita nggak bakal peduli. Tapi ini Imam Sabit Al-Bunani kenal kagak ya kan, muridnya bukan, saudara bukan, keluarga bukan, tapi dia sayang karena sesama umat Nabi, sesama makhluk Allah. Ya ntar saya sampein deh ke ibumu. Kalau kita kan ngapain? Pada saudara ngadain, kadang-kadang sama saudara aja nggak akur ya kan, berantem mulu. Fabana maka jelaslah, maksudnya dengan cerita ini jelas
Anahuma bahwa sesungguhnya keduanya, maksudnya kedua orang tua, yu'dayani bisa tersakiti keduanya, fil kuburi di dalam kubur. Jadi jelas orang tua, kakek nenek ya, keluarga kita yang udah meninggal ya, dari cerita ini maka mereka pun bisa merasakan sakit, bisa merasakan kecewa. Indal isaati, ketika dijelek-jelekan atau dimaki-maki, bapak lono gitu kan, ibu lono, padahal bapak ibu meninggal, atau kakeknya mbak lono, nenek lono. Nah, ya. Dia juga sedih kalau dikatain kayak gitu. Nah, kalau kalian posisinya kayak gitu, tinggalin ya. Orang kayak gitu tinggalin, dia nggak usah itu, ya udah terserah lo. Daripada kita terusin, kalau kita terusin dia bakal terus nyaci maki bapak ibu kita. Nah itu tetap makin sakit, ntar kasihan. Wayafrohani, dan senang keduanya, ya bahagia keduanya. Indal ihsani, ketika dibagus-baguskan, ketika baik-baikin. Oh bapak kamu mah soleh, wah itu senang mereka juga yang udah meninggal. Wah ibu kamu mah soleha, ngaji mulu. Wah. Tapi kalau mereka waktu di dunianya jelek, ya pasti diomonginnya jelek, ya udah hukumnya begitu. Kemarin kalau saya contohin misalnya, ya kalian misalnya ngaji, ya kan ngaji baik, ya Pak Ustadz akan bilang, kalau ntar kalian udah gede, ya kan pasti Pak Ustadz bilang, wah kamu nih punya anak rajin nih karena kamu dulu rajin gitu. PR hadis ke-15. 1. Amalnya siapa yang diperlihatkan kepada orang yang mati? Tanda tanya. 2. Apa yang terjadi pada orang yang telah wafat jika keluarganya melakukan kebaikan? 3. Apa yang dikatakan orang yang telah wafat jika keluarganya melakukan keburukan? 4. Tulis kisah singkat tentang Imam Sabit Al-Bunani yang bertemu dengan pemuda yang telah wafat dalam mimpinya.